今後この町の全ビジネスをでお母さん。Halo semuanya, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action yang berjudul Demon City. Dalam cerita film ini, seorang pembunuh bayaran menjadi korban kejahatan kelompok Yakuza yang berkuasa. Pembunuh ini pun akhirnya harus menghadapi berbagai rintangan maut sejak ia memutuskan untuk balas dendam. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pembunuh bayaran hebat bernama Sakata. Uniknya, Sakata lebih suka menggunakan senjata tajam dalam beraksi. Usai melakukan persiapan, Sakata akhirnya berangkat melaksanakan sebuah misi. Sementara itu, ada kelompok Yakuza yang bernama Konogumi. Saat ini, Konogumi sedang berusaha mempertahankan kekuasaannya di pelabuhan kota Shinjo. Saat situasinya sedang tenang, Konogumi menghadapi serangan kejutan dari Sakata. Dari sinilah terungkap bahwa misi Sakata adalah memberantas Konogumi. Tanpa kesulitan yang berarti, Sakata menyingkirkan satu persatu lawannya yang ada di lokasi. Puncaknya, Sakata pun berhasil membunuh ketua Konogumi. Setelah menuntaskan misinya, Sakata sempat bertemu dengan temannya yang bernama Fuji. Di sini, Fuji menyayangkan keputusan Sakata yang pensiun sebagai pembunuh bayaran demi kebaikan keluarganya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Sakata pulang ke rumahnya. Tak disangka, Sakata memiliki keluarga yang hidup dengan tentram. Adapun istri Sakata bernama Aoi, sedangkan sang putri yang masih berusia 5 tahun bernama Ryo. Kepada Aoi, Sakata berjanji akan segera mencari pekerjaan yang baru. Saat keluarga Sakata beraktivitas seperti biasanya, rumah mereka disusupi oleh kelompok Yakuza bertopeng yang bernama Kimengumi. Mengingat Kimengumi bermusuhan dengan Konogumi, ketua Kimengumi berterima kasih kepada Sakata karena telah melenyapkan Konogumi. Di tengah perlawanan Sakata, Kimengumi berhasil menembak mati Aoi. Sakata pun semakin terpukul karena Ryo juga menjadi target penembakan. Tak lama setelahnya, ketua Kimengumi menyinggung legenda iblis di kota Shinjo. Konon katanya, iblis ini muncul setiap 50 tahun sekali, dan jika sudah merasuki seorang manusia, maka iblis itu akan melakukan pembunuhan secara massal. Sakata akhirnya ditembak di bagian kepala setelah ia bersumpah untuk balas dendam kepada Kimengumi. Karena manipulasi Kimengumi, media memberitakan bahwa Sakata menembak kepalanya sendiri usai ia menembak istri dan anaknya. 12 tahun kemudian muncul seorang tokoh berpengaruh bernama Suno. Ternyata Suno kini menjabat sebagai wali kota Shinjo. Melalui konferensi pers, Suno mengumumkan acara pembukaan resort terpadu Mahoroba akan digelar pada 6 bulan lagi. Suno lalu menuai banyak pujian karena ia berhasil mendongkrak perekonomian kota Shinjo. Namun di tengah catatan positif itu, seorang wartawan bernama Kamiya mempertanyakan kinerja Suno. Alasannya, jumlah kasus orang hilang meningkat sejak masa pemerintahan Suno. Belum lagi, masalah penggusuran untuk kepentingan pembangunan juga ditutupi, seolah-olah Suno sengaja melakukan hal itu demi menjaga reputasinya. Suno akhirnya menganggap pertanyaan Kamiya sebagai pencemaran nama baik karena tidak ikut didukung dengan bukti yang kuat. Beberapa waktu kemudian, Kamiya mewawancarai seorang mantan anggota Konogumi yang bernama Kaneko. Jadi, usut punya usut, Sakata disewa Kimengumi untuk melenyapkan Konogumi pada 12 tahun yang lalu. Secara kebetulan, Suno mulai menjadi wali kota sejak Konogumi musnah. Lebih jauh lagi, Shinjo bisa berubah menjadi kota besar seperti sekarang berkat campur tangan dari Kimengumi.
Dan ternyata Kimengumi memperkuat kekuasaannya dengan memanfaatkan uang hasil perdagangan narkoba dan manusia. Tak lama berselang, anggota Kimengumi menyerang Kamiya dan Kaneko. Di akhir kejadian ini, anggota Kimengumi melancarkan serangan fatal kepada Kamiya, sedangkan Kaneko nekat bunuh diri agar keluarganya tidak diincar oleh Kimengumi. Sementara itu, Sakata ternyata masih hidup dan baru keluar dari rumah sakit setelah koma selama 12 tahun. Sebagai teman baik, Fuji mengantarkan Sakata ke rumah barunya yang berada di pemukiman kumuh. Mirisnya, Sakata kini mengalami kelumpuhan yang membuatnya tak bisa berkomunikasi maupun bergerak. Lantas, dalam kesehariannya, Sakata dirawat oleh anak buah Fuji. Beberapa hari kemudian, seorang mantan anggota Konogumi menikam Sakata untuk balas dendam karena dahulu Sakata telah memotong tangan orang itu. Anak buah Fuji lalu menganggap aksi pelaku sebagai hal yang sia-sia karena sekarang tubuh Sakata sudah mati rasa. Sejak penyerangan tadi, Sakata dipindahkan ke rumah sakit untuk alasan keamanan. Saat situasinya sedang sepi, Sakata dikunjungi seorang polisi anggota Kimengumi yang bernama Kotaro. Kotaro akhirnya memberitahu selama ini ketua Kimengumi sengaja membiarkan Sakata hidup karena suatu alasan. Namun belum lama ini, Kimengumi berubah pikiran dan ingin menghabisi Sakata saat sudah ada kesempatan. Kotaro lalu berusaha membunuh Sakata dengan meracuni cairan infusnya. Saat kondisinya dianggap sudah sekarat, Sakata tiba-tiba bisa kembali bergerak meskipun gerakannya belum sepenuhnya normal. Dari situ, Sakata pun melakukan perlawanan. Tak lama berselang, anggota Kimengumi yang menyamar sebagai polisi datang demi melancarkan rencana Kotaro. Berkat bantuan rekannya, Kotaro berhasil membunuh polisi lain yang melihat kejadian itu. Seorang dokter yang tak sengaja menyaksikan kejadian ini juga ikut dibunuh agar ia tidak menjadi masalah. Saat Sakata bisa bangkit, ia kembali berusaha melawan Kotaro sekaligus anggota Kimengumi yang lainnya. Dengan penuh perjuangan, Sakata akhirnya berhasil membunuh mereka berdua. Setelah itu, Sakata berhasil keluar dari rumah sakit karena kemampuan bergeraknya terus membaik. Dalam situasi ini, Sakata kembali teringat kejadian saat istri dan anaknya ditembak oleh Kimengumi. Ingatan ini pun seketika membangkitkan tekad Sakata untuk balas dendam pada Kimengumi. Selang beberapa menit, Fuji datang untuk menjemput Sakata. Kini kita baru mengetahui kalau ternyata Fuji adalah anggota Kimengumi. Dan bahayanya, Fuji diperintahkan untuk membunuh Sakata dan membawa mayatnya ke hadapan Kimengumi. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Fuji mengantarkan kantong jenazah berisi mayat Sakata ke pabrik pembuangan di kota Shinjo. Ternyata Kimengumi diam-diam sudah menguasai pabrik tersebut. Tak lama kemudian, Sakata menunjukkan bahwa ia masih hidup dan langsung menyerang anggota Kimengumi yang ada di lokasi. Ini artinya Fuji sengaja memalsukan kematian Sakata agar ia bisa membantunya untuk balas dendam. Begitu mengetahui pengkhianatan Fuji, anggota Kimengumi langsung berusaha membunuh Fuji dan anak buahnya. Fuji kemudian berhasil kabur, sedangkan anak buahnya tewas terkena tembakan. Kembali ke Sakata, perlahan tapi pasti ia berhasil menyingkirkan semua lawan yang ada di lokasi. Momen ini pun membuktikan bahwa kekuatan Sakata sudah pulih total.
Saat Sakata menguasai keadaan, seorang anggota Kimengumi bernama Takemoto akhirnya muncul. Ternyata Takemoto adalah pemilik pabrik pembuangan yang selama ini menjadi kedok gudang narkoba Kimengumi. Takemoto lalu mengaktifkan bom untuk menghancurkan pabrik agar ia bisa menghilangkan barang bukti sekaligus membunuh Sakata. Selang beberapa menit, Takemoto terkejut karena Sakata ternyata masih hidup. Saat akan menembak mati Sakata, Takemoto ditabrak oleh Fuji yang datang untuk menyelamatkan Sakata. Setelah itu, Fuji membuat pengakuan penting di hadapan Sakata. Ternyata Kimengumi membunuh istri dan anak Sakata karena mereka tak terima dengan keputusan Sakata untuk pensiun. Adapun Kimengumi bisa mengetahui keputusan Sakata berkat informasi dari Fuji. Kini Fuji pun merasa sangat bersalah karena informasinya berujung pada kematian keluarga Sakata. Di saat itulah Sakata pun akhirnya mengeksekusi Fuji. Setelahnya Sakata membawa Takemoto ke sebuah tempat sepi untuk ditahan. Di sana Sakata menyiksa Takemoto untuk menggali informasi terkait Kimengumi. Takemoto lalu mengklaim aksi kriminal Kimengumi sebenarnya bertujuan untuk memajukan kota Shinjo. Tak lama kemudian, Sakata mengambil alih ponsel Takemoto dan menjawab panggilan dari ketua Kimengumi. Momen ini pun akhirnya mengungkapkan ketua Kimengumi ternyata adalah Suno, sang wali kota Shinjo. Suno lalu menekankan penduduk Shinjo bisa mendapatkan sumber nafkah berkat uang hasil kejahatan dari Kimengumi. Suno juga menambahkan putri sematawayang Sakata yaitu Ryo sebenarnya masih hidup dan kini menjadi murid SMA. Di akhir komunikasi, Suno mengancam akan membunuh Ryo jika Sakata tak mau menghentikan misi balas dendamnya. Usai mendengar ancaman ini, Sakata pun batal membunuh Takemoto. Namun sebagai gantinya, Sakata menghajar Takemoto habis-habisan sebelum ia meninggalkan lokasi. Sementara itu, Ryo kini hidup bersama seorang pria yang kita sebut saja bernama Geto. Ryo pun menganggap Geto sebagai ayahnya karena ia diasuh oleh pria itu sejak ia masih kecil. Tanpa sepengetahuan Ryo, Geto bekerja sebagai anggota Kimengumi. Lantas dalam kehidupannya di sekolah, Ryo mengikuti klub olahraga panahan. Kembali ke Sakata, ia menemui orang kepercayaannya yang bernama Yoshi. Ternyata Yoshi adalah seorang polisi yang selama ini menjadi informan Sakata. Yoshi juga menjadi anak buah Kotaro sebelum Sakata membunuhnya. Yoshi lalu menunjukkan video yang merekam aksi Kotaro mengeksekusi seorang direktur perusahaan keamanan di kota Shinjo. Sepengetahuan Yoshi, perusahaan tersebut kini diambil alih oleh Kimengumi untuk mengurus keamanan resort Mahoroba. Merasa perusahaan keamanan ini berperan penting, Sakata akhirnya meluncur ke sana dan melakukan serangan. Usai menyingkirkan para petugas, Sakata melanjutkan pencarian hingga ia tak sengaja menemukan sebuah hunian di lokasi tersebut. Sakata lalu meyakini hunian itu adalah tempat tinggal Ryo karena ia menemukan foto Ryo dari kecil sampai ia remaja. Tak lama berselang, Geto datang dan berusaha mengusir Sakata. Saat melakukan perlawanan, Sakata baru ingat kalau Geto adalah orang yang membunuh istrinya. Di tengah pertarungan, Ryo tiba-tiba memanah Sakata, seolah-olah ia tak mengetahui siapa sebenarnya Sakata. Berkat aksi Ryo, Geto berhasil menyingkirkan Sakata dari lokasi tersebut. Pada malam harinya, Yoshi berusaha mengobati luka Sakata yang berasal dari serangan panah Ryo. Dalam situasi ini, Suno menghubungi ponsel Yoshi agar ia bisa berbicara dengan Sakata. Dengan nada ancaman, Suno memerintahkan Sakata untuk pergi ke Mahoroba jika ia ingin putrinya bisa hidup lebih lama. Saat kondisi Sakata sudah membaik, Yoshi pun mengantarkannya ke markas rahasia yang digunakan Sakata semasa menjadi pembunuh bayaran.
Usai mengambil senjata yang diperlukan, Sakata pun langsung meluncur ke Mahoroba dengan mobil pribadinya. Sesampainya di tujuan, Sakata memulai serangan usai memanfaatkan mobilnya sebagai pengalih perhatian. Dalam aksinya itu, Sakata fokus menggunakan senjata andalannya sejak pistolnya kehabisan amunisi. Selesai menyingkirkan setiap lawan, Sakata harus menghadapi Geto yang sudah menunggunya sejak tadi. Sambil bertarung, Geto mengungkapkan kekesalannya atas kebangkitan Sakata. Karena akibat kehadiran Sakata, Geto tak bisa memuluskan rencananya untuk terus mengasuh Ryo. Sakata pun langsung marah besar begitu mengetahui Geto memiliki pikiran tak senonoh dalam merawat Ryo. Sakata akhirnya berhasil mengalahkan Geto setelah ia mematahkan setiap serangan lawannya. Selang beberapa menit, Sakata berhasil mencapai lokasi Ryo, membuktikan ia berhasil mengalahkan pasukan tadi. Di tengah usahanya untuk memulihkan ingatan Ryo, Sakata berhasil dilumpuhkan oleh anggota Kimengumi. Setelah itu, Sakata dibawa ke hadapan Suno yang kini menjadikan Ryo sebagai sandranya. Suno lalu berusaha meracuni pikiran Ryo agar gadis itu percaya bahwa Sakata adalah iblis pelaku pembunuhan massal yang ada dalam legenda kota Shinjo. Di saat yang sama, Suno juga mengibaratkan iblis tersebut sebagai penjahat sadis. Suno akhirnya bersiap membunuh Ryo demi membangkitkan jiwa iblis Sakata. Namun aksi itu gagal dilakukan setelah Yoshi melancarkan serangan kejutan yang menyingkirkan banyak anak buah Suno. Di tengah kekacauan, Sakata mendesak Ryo untuk melarikan diri. Dari sinilah Ryo baru ingat kalau Sakata adalah ayah kandungnya. Kita juga baru mengetahui bahwa Ryo sebenarnya tidak terkena tembakan saat kejadian Kimengumi menyerang keluarga Sakata. Bagaimanapun, tragedi ini mengakibatkan Ryo mengalami trauma hebat hingga ia kehilangan ingatannya. Setelah itu, Ryo melarikan diri bersama dengan Yoshi. Di tengah perjalanan, Yoshi memilih kabur sendirian dan membiarkan Ryo bertindak sesuai keinginannya. Di waktu bersamaan, Suno menyaksikan duel sengit Sakata melawan seorang prajurit elit Kimengumi yang bernama Jin. Meski berulang kali terkena serangan berat, Sakata masih kuat melawan hingga akhirnya ia pun berhasil membuat Jin sekarat. Suno lalu menghampiri Jin sambil mengingatkan masa lalu mereka. Ternyata Jin adalah saudara kembar Suno. Adapun Jin biasa melakukan aksi pembunuhan untuk Suno. Setelahnya Suno menggunakan katana dalam melawan Sakata. Di tengah pertarungan sengit mereka, Suno berhasil memotong tangan kiri Sakata sehingga kekuatan Sakata menurun drastis. Meskipun begitu, Sakata masih bisa melawan dan melancarkan serangan balik. Puncaknya, Sakata berhasil menundukkan Suno setelah menyerang bagian kepalanya. Tak lama kemudian, Ryo menghampiri Sakata. Saat mereka akan berkomunikasi, Sakata ditembak oleh Geto hingga ia tak sadarkan diri. Karena sudah mengetahui kebenaran, Ryo tak mau lagi mengakui Geto sebagai ayahnya. Geto akhirnya tewas akibat terkena serangan maut Sakata dari belakang. Dalam kondisi terluka parah, Sakata akhirnya bisa berbicara dengan Ryo. Sambil memeluk putrinya, Sakata memohon maaf karena gagal melindungi ibu Ryo. Isak tangis Ryo akhirnya pecah begitu mengetahui ayahnya telah meninggal dunia. Selang beberapa menit, tim evakuasi datang untuk mengamankan lusinan mayat di lokasi. Ryo lalu memutuskan untuk kabur sendirian demi menghindari kejaran dari anggota Kimengumi. Setahun kemudian terungkap bahwa Suno masih hidup.
Bahkan Suno kembali terpilih menjadi wali kota Shinjo dan ia siap membuka resort Mahoroba setelah mengalami beberapa kali penundaan. Lantas saat ditanyai soal aksi pembunuhan berantai di Mahoroba, Suno memberikan jawaban yang memutarbalikkan fakta. Di akhir wawancara, Suno kembali menegaskan komitmennya untuk memajukan Shinjo agar di masa depan Shinjo bisa menjadi kota besar kebanggaan rakyat Jepang. Setelah itu, Suno menghabisi waktu luangnya dengan melakukan tarian adat sambil memakai topeng Kimengumi favoritnya. Dalam kondisi tanpa pengawalan, Suno dikejutkan oleh kedatangan Ryo. Selagi ada celah, Ryo langsung menembakkan 3 anak panah ke titik vital Suno hingga akhirnya Suno pun terancam tewas. Usai melakukan aksinya itu, Ryo pergi dengan mobil pribadi peninggalan Sakata. Ryo pun masih menyimpan foto masa kecilnya bersama sang ayah dan ibu sebagai bentuk penghormatan untuk mendiang kedua orang tuanya. Dan film ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Demon City yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!